Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurela, NPM 19690022. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal yang sedikit saya pelajari, yaitu yang berjudul Fruit Wind Produced from Chagaita or Eugenia dysenterica disease by both free and immobilized yeast cell fermentation. Yang pertama, pendahuluan. Di antara spesies buah asli yang dapat dimakan dari Seredo, Chagaita atau Chagaiteria sangat dihargai oleh penduduk setempat. Buah Chagaita menawarkan nutrisi dan karakteristik sensorik yang menarik seperti warna, rasa, dan aroma, tetapi tidak dieksploitasi secara komersial dalam skala besar. Proses fermentasi untuk elaborasi minuman bergantung pada reaksi Raggi untuk mengubah gula menjadi alkohol, ester, dan senyawa volatil dan non-volatil lainnya. Imobilisasi sel dapat didefinisikan sebagai pengurungan fisik atau lokalisasi sel utuh ke wilayah ruang tertentu untuk pelestarian beberapa aktivitas katalitik yang diinginkan. Imobilisasi seringkali meniru apa yang terjadi secara alami saat sel tumbuh di permukaan atau di dalam struktur alami. Banyak proses bioteknologi difasilitasi oleh teknik imobilisasi, dan oleh karena itu beberapa teknik dan bahan pendukung telah diusulkan. Beberapa metodologi analisis multivariat telah berhasil digunakan sepenuhnya untuk mengklasifikasikan anggur. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengadaptasi metodologi pembuatan anggur dari ekstrak Chagaita dan membandingkan fermentasi yang dilakukan dengan sel bebas dan dengan sel amobilisasi Ca alginat menggunakan dua regangan Saccharomyces cerevisiae terpilih atau UFLA Ca11 dan CaT-1. Bahan dan metode. Yang pertama, buah Chagaita. Buah yang sudah matang dikumpulkan dan dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan residu dan hanya buah yang bagus yang dipilih. Daging buah diekstraksi secara manual dengan tekanan mekanis dan disimpan dalam kantong polistiren pada suhu min 20 derajat Celcius. Yang kedua ada Chagaita Mas. Metodologi yang diusulkan oleh Diaz et al. Pada tahun 2003 dan 2007 digunakan untuk persiapan. Untuk mempersiapkan fermentasi, ekstrak Chagaita dicairkan pada suhu kamar. Ekstraknya diencerkan dengan larutan sukrosa untuk mengatur konsentrasi gula hingga 20 derajat Brix. Sulfur dioksida ditambahkan hingga 100 mg K2SO2O5 per liter untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Yang ketiga ada persiapan inokulum. Dua regangan S. cerevisiae atau UFLA Ca11 dan CaT-1 dievaluasi. Regangan UFLA Ca11 dipasarkan di Brazil sebagai kultur awal untuk produksi cacaca atau minuman suling. Sedangkan CaT-1 adalah regangan komersial yang digunakan dalam fermentasi tebu untuk produksi bioetanol. Yang dari persiapan inokulum terdapat dua jenis, yaitu yang pertama sel Raggi bebas. UFLA Ca11 dan CaT-1 digunakan pada konsentrasi 10⁻⁷ CFU per mililiter. Raggi sebelumnya direhidrasi dalam air steril pada suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit dan kemudian diinokulasi ke dalam Chagaita Mas. Yang kedua ada sel Raggi yang tidak bisa bergerak. Sel jamur diimobilisasi dalam kalsium alginat 1 liter suspensi. Sel dilengkapi dengan 20 gram natrium alginat. Yang keempat ada pengujian. Fermentasi 4 batch dilakukan, 2 diantaranya diinokulasi dengan UFLA Ca11 dan 2 lainnya diinokulasi dengan CaT-1. Masing-masing proses fermentatif dilakukan dalam rangkap 3. Fermentasi dilakukan dalam labu 6 liter di ruang dingin pada 22 derajat Celcius dan fermentasi dipantau dengan mengukur nilai Brix, pH, keasaman yang dapat dititrasi, sel yang layak, dan suhu. Pada akhir fermentasi, tong dipindahkan ke inkubator 10 derajat Celcius untuk mendorong sedimentasi bahan padat dari ekstrak Chagaita. Transfer anggur dilakukan dengan beberapa aerasi dan minuman diinkubasi pada suhu 10 derajat Celcius selama
30 hari. Yang kelima ada pemindaian mikroskop elektron atau SEM. Sel ragi terimobilisasi yang dikumpulkan dari bagian luar dan dalam spire diiris untuk SEM sebelum dan sesudah proses fermentasi. Spire difiksasi pada pH 7,2 selama 24 jam dan kemudian dipindahkan ke gliserol 30% selama 30 menit dan direndam dalam nitrogen cair untuk fraktur berikutnya pada permukaan logam. Yang keenam ada analisis kromatografi. Alkohol, asam organik, dan karbohidrat diperoleh dari ekstrak cagaita dan dianalisis. Analisis dilakukan dengan sistem kromatografi cair berkekuatan tinggi yang dilengkapi dengan sistem deteksi ganda yang terdiri dari detektor UV dan detektor indeks bias. Kolom pengecualian ion Shimadzu yang beroperasi pada suhu 50 derajat Celcius digunakan untuk mencapai pemisahan kromatografi. Yang ketujuh ada analisis kimia minuman cagaita. Nilai pH, keasaman total yang dapat dititrasi, total padatan terlarut, total gula, gula produksi, vitamin C, air fenolat larut, mudah menguap keasaman total, dan SO bebas dari yang ditentukan sesuai dengan metodologi yang diusulkan. Yang kedelapan ada evaluasi sensorik. Minuman terakhir dievaluasi oleh 50 panelis, pria dan wanita berusia 18-55 tahun. Panelis dipilih untuk berpartisipasi berdasarkan preferensi mereka untuk anggur kering, minat, dan ketersediaan. Anggur cagaita dievaluasi untuk rasa, kejernihan, warna, dan penerimaan umum menurut skala hedonik. Yang terakhir ada analisis statistik. Komponen utama dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SL-STAT 7.5.2. Pemetaan preferensi internal dilakukan pada perangkat hedonis oleh 50 relawan. Perangkat lunak SISVAR 5.1 digunakan untuk uji tukai dan uji Scott-Knott. Hasil dan pembahasan. Pada tabel pertama yang bisa dilihat itu ekstrak cagaita dikarakterisasi secara kimiawi sebelum memulai proses fermentasi. Pada tabel 1, ekstrak cagaita memiliki pH rata-rata 3,21 yang mencirikannya sebagai buah yang asam. Selanjutnya ada gambar 1A dan 1B. Pada gambar 1A, selama fermentasi konsentrasi kedua ragi tetap antara 106 dan 108 CFU per mililiter dengan viabilitas sel yang tersisa antara 96 dan 98% selama periode fermentasi. Dan pada gambar 1B, selama 24 jam pertama fermentasi, peningkatan jumlah sel dalam suspens diamati pada cagaita emas. Hasil ini menunjukkan bahwa bola kalsium alginat mengalami kerusakan selama proses fermentasi. Selanjutnya, fermentasi juga bisa diamati pada mikrograf elektron, yaitu pada gambar 2 dan gambar 3. Peningkatan kepadatan sel di dalam bola dapat diamati dengan membandingkan pemindaian mikrograf elektron dari gambar 2 dan gambar 3. Pada gambar 2 menunjukkan sel CA-1 dan gambar 3 menunjukkan sel UFLA CA11. Keduanya diimobilisasi dalam kalsium alginat. Selanjutnya juga terdapat gambar A dan B. Pada gambar A, fermentasi dengan sel amobil lebih cepat dibandingkan dengan sel bebas. Sel amobil berlangsung selama 4 dan 8 hari menggunakan ragi UFLA, CA11 dan CA-1. Sedangkan sel bebas fermentasi berlangsung selama 10 hari dan 12 hari. Pada gambar B, konsentrasi gula sisa lebih tinggi pada fermentasi sel bebas dibanding pada fermentasi dengan sel amobil. Konsentrasi etanol tertinggi diperoleh dengan UFLA CA11 amobil 94,9 gram per liter. Dalam fermentasi sel bebas dan tidak bergerak, UFLA CA11 lebih efisien untuk produksi etanol. Pada tabel di atas adalah komposisi fisika kimia minuman cagaita dengan kandungan alkohol yang difermentasikan. Anggur cagaita yang diproduksi menggunakan ragi CA-1 menunjukkan hasil yang lebih rendah keasaman total dengan 44,9
93 mili per liter dan 47,78 mililiter. Untuk fermentasi masing-masing dengan sel bebas dan tidak bergerak, anggur yang diproduksi dengan UFLACA11 amobil menunjukkan nilai keasaman yang lebih rendah daripada anggur yang diproduksi dengan sel bebas. Anggur yang diproduksi dengan UFLACA11 menyajikan nilai tertinggi untuk keasaman volatil dan keasaman total. Pada tabel 3, 5 alkohol yang lebih tinggi diidentifikasi dalam anggur Cagaita. Anggur-anggur yang diproduksi dengan sel yang tidak dapat bergerak memiliki kadar alkohol isomil yang lebih tinggi daripada anggur yang diproduksi dengan sel bebas. Anggur Cagaita yang diproduksi dengan sel amobil menunjukkan konsentrasi isomil alkohol yang lebih rendah. Asam oktanoat dan heksanoat adalah asam lemak volatil yang paling melimpah yang diidentifikasi dalam anggur Cagaita. Kesimpulan, dari hasil yang dapat disimpulkan bahwa proses yang biasanya digunakan dalam pembuatan minuman fermentasi dapat disesuaikan dengan elaborasi anggur Cagaita. Mempertimbangkan waktu fermentasi, UFLACA11 amobil 60% lebih cepat daripada sel bebas UFLACA11. Sedangkan CA-1 amobil mengurangi waktu hingga 34% jika dibandingkan dengan sel bebasnya. Metodologi yang dijelaskan di sini sederhana dan dapat diterapkan di ruang yang relatif kecil tanpa biaya yang besar. Mengingat daya terima minuman tersebut, teknologi ini dapat menjadi cara alternatif untuk menggunakan ekstrak buah tropis ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.